In the twilight's gentle glow, where the winds of mercy blow, every heart begins to sing. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya yakin dan percaya kita ada sampai pada hari ini itu karena berkat kemurahan Tuhan saja. Ada sebuah pertanyaan bagi kita. Pernahkah kita menyadari bahwa sebuah kesalahan kecil yang tidak diperbaiki itu dapat menjadi sesuatu yang besar dan yang akan merusak? Seperti retakan dinding, kalau tidak langsung ditambal, langsung tidak diperbaiki, maka lama-kelamaan bangunan sebuah rumah itu akan menjadi runtuh, akan menjadi ambruk seperti itu. Nah, begitu juga dengan apa yang kita barusan baca dari Mazmur pasal yang ke-19 ayat 12. Tadi katakan bahwa siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan dosa-dosa yang kita tidak sadari. Mungkin kita bertanya, emang ada dosa yang kita tidak sadari? Jawabannya banyak sekali dosa yang kita tidak sadari. Meskipun itu kelihatannya kecil, tetapi kalau itu tidak kita bereskan dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi sebuah atau sesuatu hal yang akan merusak kehidupan kerohanian kita ke depan. Dan itu bisa membuat kita terhalang hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan akan menjelaskan tentang apa itu dosa yang kita tidak suka sadari. Kita berpikir nggak apa-apa kali ya, tapi itu sebenarnya sebuah retakan-retakan dalam kehidupan kerohanian kita yang akan membuat nanti lama-lama menggerogoti kehidupan kerohanian kita, sehingga tidak menjadi bangunan yang indah lagi, akan menjadi ambruk, akan tidak berfungsi lagi kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, apa itu dosa yang tidak disadari? Perlu kita tahu bahwa dosa yang tidak disengaja dilakukan. Kita buka dulu Imamat pasal yang keempat, ayat 27 sampai 28. Saya bacakan untuk kita sambil Bapak Ibu membuka Alkitabnya dan menyimaknya bersama-sama. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya, karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Di hukum Taurat di zaman Perjanjian Lama, orang melakukan kesalahan yang tidak disengaja saja, itu harus membawa, ada aturan dari Tuhan, dia harus mempersembahkan seekor kambing betina. Kambing kalau yang kecil itu sekitar berapa kira-kira? 1 juta, 2 juta ya. Saya nggak tahu karena belum pernah beli kambing untuk korban. Nah, bilanglah 2 juta. Itu dosa yang tidak disengaja. Ada aturan dari Tuhan bahwa orang Israel itu harus mempersembahkan seekor kambing betina yang tidak bercela. Bukan yang sudah mati kemarin, bukan yang sudah kurusan, tetapi ada standarnya, itu betina yang tidak bercela. Bagaimana mereka tahu bahwa oh iya, kambing ini tidak bercela?
itu biasanya harus dibawa kepada imam. Imam akan memeriksa, oh iya ini layak ini dijadikan korban penebus dosa. Kalau masih agak kurang dari timbangannya pun, dari standar yang sudah ditentukan Tuhan kepada para imam yang bekerja saat itu, maka kambing itu akan dikembalikan, disuruh cari lagi yang sesuai standar. Bapak Ibu, kalau itu terjadi untuk kita di zaman ini, sekarang ini, mampu nggak kita? Dosa yang kecil yang kita tidak sengaja malah. Mungkin kalau kita sengaja membunuh orang, orang kan bilang, oh ya patut dia dihukum. Tapi ini nggak disadarin. Hal paling kecil, hal yang abai kita pikir, itu ada ketentuannya. Kalau mau diampuni dosa itu, harus membawa persembahan seekor kambing betina yang tidak bercela. Betapa kita harus banyak berlimpah bersyukur kepada Tuhan, karena kita tidak sempat di zaman perjanjian lama itu. Kita sekarang ada di zaman apa? Kasih karunia Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kita tidak perlu membawa seekor kambing betina yang tidak bercela. Kita cukup datang sama Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kira-kira dengan zaman anugerah Tuhan ini, kita pernah nggak menganggap bahwa, oh Tuhan, saya nggak sengaja, dan kita mulai sadar, ada dosa yang saya nggak sengaja lakukan ini. Adakah kita datang sama Tuhan? Masalahnya di sana sudah gratis karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah menjadi korban yang sempurna di kayu salib. Kita pun enggan untuk datang minta ampun sama Tuhan. Itu dosa yang tidak kita sadari. Tapi zaman dulu itu membuat orang berhati-hati dalam setiap tindakannya. Karena itu dia harus lakukan. Kalau tidak, dosa itu akan tetap mengendap, tetap dalam dirinya, dianggap berdosa oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama ada peraturan tentang dosa yang dilakukan tanpa disengaja. Itulah sebabnya orang-orang Israel itu sangat-sangat takut bila melakukan hal-hal yang sudah diperintahkan Tuhan kepada para imam untuk disampaikan kepada orang Israel. Baik itu melalui para imam-imamnya, baik melalui para nabi-nabinya Tuhan, baik para pemimpin-pemimpin orang Israel saat itu. Bermula dari Musa. Tuhan sampaikan harus begini, kamu harus sampaikan kepada umatku. Tidak boleh mendekat, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kalau tidak, mereka akan mati. Jadi itu dosa yang tidak disengaja dilakukan. Yang kedua, dosa yang tidak terlihat oleh kita sendiri. Dosa, coba kita bayangkan, apa sih dosa yang tidak terlihat oleh kita sendiri? Mazmur 19 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Artinya tidak terlihat oleh si pelaku. Daud menyadari waktu itu bahwa dosa-dosa yang mungkin tersembunyi bagi manusia, yang tidak terlihat olehnya, itu dapat diketahui, dapat terlihat oleh Tuhan. Ini bisa berupa sikap hati yang salah, motivasi yang tidak murni, atau kebiasaan buruk yang diabaikan. Dosa yang tidak terlihat oleh kita sendiri. Ini
tadi disampaikan bahwa bisa berupa sikap hati kita yang salah datang kepada Tuhan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita berdoa pun kepada Tuhan, itu harus ada motivasi yang benar. Motivasi, oh ya Tuhan, saya meminta ini kepadamu Tuhan. Motivasi saya itu apa? Apa saya hanya meminta kesembuhan dari Tuhan? Motivasi saya apakah tulus kepada Tuhan? Motivasi kalau saya disembuhkan Tuhan, saya akan lakukan ini itu yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau motivasi kita pada waktu kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan tidak sesuai dengan yang Tuhan mau, maka itulah sebabnya Tuhan tidak mengabulkan itu bagi kita. Perlu ada motivasi. Contoh, Tuhan, saya pingin jadi orang kaya. Motivasinya apa sama Tuhan? Menjadi orang kaya supaya apa? Supaya dihormati? Supaya orang sungkan sama kita? Atau motivasi kita, Tuhan, buat saya menjadi kaya supaya saya, contoh, saya mau menolong orang-orang yang berkekurangan, saya membantu orang-orang yang miskin, saya membantu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita hanya bilang, Tuhan, saya mau kaya supaya semua untuk diri kita, Tuhan tidak akan kabulkan. Karena menjadi kaya itu Tuhan tahu itu berbahaya. Daud pun berkata, Tuhan, jangan buat aku kaya, tapi jangan juga buat aku miskin Tuhan. Supaya kalau aku kaya, aku melupakan Engkau. Karena itu adalah sifat naluri manusia. Punya sesuatu saja itu bisa melupakan segala aturan yang sudah ada. Kita melupakan apa yang sudah semestinya kita perbuat. Dan Daud berkata, Tuhan, jangan buat aku miskin, supaya kalau aku lapar, aku mencuri, dan namamu akan dihinakan orang. Jadi ternyata hidup cukup itu yang paling enak. Sering sekali kita merasa, dia lebih enak. Kita memandang orang yang punya lebih dari kita karena mata kita, telinga yang kita pakai, mata yang kita pakai, mata dunia. Tidak akan pernah namanya rasa cukup itu ada. Punya 1.000 nggak cukup, maunya 10.000. Punya 10.000 maunya 100.000. Punya 100 maunya 1.000.000 dan seterusnya. Orang akan berlomba-lomba meraih itu dan meraih itu. Batasnya di mana? Nggak ada batas, artinya nggak ada kepuasan dalam hidup ini. Jadi perlu kita punya motivasi yang benar dalam meminta sesuatu. Motivasi yang benar, kita harus selalu ingat dan sadar terhadap hal-hal seperti itu. Yang ketiga, contoh dosa yang tidak disadari. Pertama, kesombongan tersembunyi. Merasa diri lebih baik dari orang lain tanpa sadar. Kita menyombongkan diri kita sama orang lain. Kita menganggap kita lebih baik dari orang, sehingga orang yang sedikit aja berbeda dari kita, kita menganggap mereka nggak ada apa-apa. Selanjutnya, contoh dosa yang tidak disadari, yaitu kebencian atau iri hati yang terpendam. Saudara yang kekasih, iri hati ini memang sebuah penyakit. Di kompleks perumahan kami itu ada seseorang, jadi dia nggak bisa lihat orang yang punya lebih dari dia pasti cuekin. Yang tadinya mungkin ramah, dia merasa mungkin tersaingi, maka berubah sikapnya. Sebenarnya bukan kesalahan orang itu, maksudnya orang yang dia lihat lebih dari dia, tetapi karena hatinya nggak beres.
Sebenarnya kalau hati kita beres, memandang semua apa yang dimiliki orang lain lebih dari kita menganggap, oh iya puji Tuhan dia diberkati Tuhan. Maka kita nggak akan mengalami kebencian sama orang, kita nggak akan pelihara iri hati terhadap orang sehingga kita mencibirkan dia, menceritakan, dia punya ini, jangan-jangan dia ini ya, jangan-jangan dia ini. Itu penyakit sebenarnya, itu penyakit. Harus dibereskan. Kalau kita udah damai dengan diri kita, maka apapun yang orang lain punya melebihi kita nggak mau ambil pusing. Kita bilang, kita akan malah senang. Oh puji Tuhan, mungkin gilirannya sekarang, mungkin besok aku, mungkin giliran keluarganya sekarang, mungkin besok giliran keluargaku. Harus seperti itu. Sebab penyakit iri hati itu akan menggorogoti batin kita. Itu akan membawa penyakit dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Tubuh kita akan menjadi sakit karena melihat orang selalu salah. Jadi apa yang harus dirubah? Pandangan kita. Kalau kacamata kita minus, maka itu harus diganti dengan kacamata yang cocok dengan kita. Kita harus memakai cara pandang Tuhan supaya kita tidak menjadi iri terhadap seseorang. Ada orang yang berbohong demi kebaikan. Kita semua sudah melakukan itu, ya, benar nggak? Banyak orang menganggap bohong kecil itu wajar, asal tujuannya baik. Padahal dalam Amsal 12 ayat 22, coba siapa yang bisa baca? Amsal 12 ayat 22. Orang yang berdusta bibirnya adalah kejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Puji Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan membenci bibir dusta. Tapi ini termasuk ke berbohong demi kebaikan, white lies. Kita suka, ada nggak mamanya? Kalau datang orang bilang nggak ada ya, itu dosa putih, itu kan orang suka. Itu dosa kecil loh, ya. Berbohong demi kebaikan, kebaikan apa? Ada mamanya, kebaikan supaya mamanya nggak ditagih. Kita berbohong. Secara tidak langsung kita mengajarkan anak kita bahwa kalau kamu besar besok, begitu juga kamu nanti ajarin anakmu. Nggak ada mama, nggak ada papanya. Kita sering tidak menyadari itu. Tapi itu adalah dosa yang Tuhan benci, bibir dusta. Tuhan mau kita memakai bibir kita dengan benar. Ya kita hadapi dengan nyatanya. Kalau memang kita melakukan ini, ya kita nyatakan itu. Seperti itu. Sering sekali kita tidak sadari dan banyak masyarakat sering melakukan itu. Yaitu hidup bersama tanpa pernikahan. Alias kumpul kebo. Banyak orang Kristen bahkan menyatakan diri sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Mereka hidup dalam sebuah rumah, tapi bukan suami istri. Hidup bersama tanpa pernikahan. Orang melegalkan semua itu. Itu adalah dosa yang kadang-kadang kita nggak menyadari itu dosa. Tapi masyarakat kita, bahkan orang-orang Kristen pun sekarang banyak yang seperti itu. Hidup bersama layaknya suami istri sebelum dilakukan pemberkatan pernikahan. Itu adalah dosa yang tidak kita sadari, tapi kita anggap itu hal yang lumrah. Oh iya, nanti
Saya sebagai orang tua, karena sekarang putra-putra kami itu pada kos, berarti kan bebas dari pantauan orang tua. Saya selalu bilang, jangan sampai kalian menerima tamu masuk di dalam kamar. Harus menjaga kekudusan ini. Harus ingat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dalam hidupmu, dalam hatimu itu hidup, maka engkau akan diingatkan dikala dosa itu mulai mengintip masuk di pintu hatimu. Tidak boleh kita membiarkan hal-hal yang masyarakat anggap biasa, itu hal yang biasa juga. Tapi kita harus hidup seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ini sudah umum di beberapa budaya modern, tetapi dalam Ibrani 13 ayat 4 jelas bahwa pernikahan harus dihormati dan hubungan seksual di luar nikah adalah dosa. Silakan Williams, Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Iya, harus menghormati pernikahan kudus kita. Karena yang memberkati kita Tuhan. Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan itu adalah dosa yang Tuhan paling benci. Karena apa? Yang memberkati, yang membentuk rumah tangga itu adalah Tuhan. Inisiatif daripada Tuhan. Dan percayalah bahwa masih banyak solusi jika hal itu iblis intip kehidupan kita. Ini anak-anak muda banyak di sini. Jangan sampai kalian ikut dengan gaya orang yang gak percaya sama Tuhan. Tapi katakan selalu sama Tuhan, Tuhan, berikan aku hati yang terang. Kalau memang mau pingin nikah, ya nikah, omong sama orang tua. Karena usia 18 itu yang penting sudah ada KTP, sudah boleh nikah. Jangan kumpul kebo. Jangan senang gabung-gabung. Nanti itu dosa. Selanjutnya, dosa yang sering sekali kita tidak sadari, yaitu mencintai uang dan materialisme. Dunia sekarang ini lagi sedang mengagung-agungkan kesuksesan. Ya, kita melihat kalau di sosmed itu, wah, kelihatannya semua kok enak banget ya hidupnya ya. Duitnya sampai nggak berseri ya. Tapi benarkah itu? Karena sesuai dengan firman Tuhan, atau hanya karena semata roh materialismenya itu sangat kuat? Prediksi-prediksi yang ada saat ini, lonjakan-lonjakan ekonomi yang ada yang naik di sebuah negara tertentu, ada yang sedang menurun di sebuah negara tertentu. Jangan sampai kita menjadi orang yang cinta uang melebihi cinta kita sama Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh punya uang, bukan berarti kita tidak boleh bekerja lagi, tapi jangan sampai saking kita mau mengejar uang itu, sampai kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Kita menomor sekianin Tuhan dalam hidup kita. Karena Salomo saja, Raja Salomo aja yang memiliki semuanya, dia pernah katakan, setelah aku lihat di kolong langit ini, kekayaan itu semua sia-sia. Kekayaan itu semua sia-sia. Kita sudah melihat contoh-contoh orang yang punya uang yang tidak berseri lagi,
Mereka mati ya hanya seperti itu. Sama kematiannya dengan saya nanti. Bapak Ibu nanti kalau kita dipanggil Tuhan, hanya sehelai baju. Mungkin yang membedakan bajunya terbuat dari emas, tapi besaran petinya pun sama, ukuran kuburannya pun sama. Bapak Ibu, mencintai Tuhan itu jauh lebih dari apa yang dunia cinta. Dan mencintai uang ini adalah dosa yang sering sekali kita tidak sadari. Dosa yang tidak disadari selanjutnya adalah gosip dan menghakimi orang lain. Benar yang sering orang katakan begini, kalau kita ada di kelompok 5 orang, ada 5 orang tukang gosip, kita datang di sana dan kita menjadi orang ke-6 tukang gosip. Setelah kita pergi, maka nanti mereka juga akan gosipkan kita. Menggunjing sering dianggap hiburan. Daripada kita stres di rumah, ayo kita kumpul ceritakan kelemahan orang lain. Tapi Alkitab menegaskan dalam Yakobus 4 ayat 11-12, tolong dibaca siapa yang dapat. Hal-hal yang biasa tidak boleh kita pelihara seterusnya. Begini firman Tuhan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah, karena siapa memfitnah saudaranya akan menghakiminya dan mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Makasih. Yakobus mengingatkan kita agar kita tidak saling menghakimi atau memfitnah. Hakim itu hanya satu yang menentukan salah tidaknya seseorang. Tidak boleh kita jadikan itu sebagai sesuatu hal yang biasa, wajar kok. Hanya sebatas toh yang kami ceritakan yang benar tentang apa yang dilakukan orang lain. Semestinya tidak seperti itu, tapi kita harus, kalaupun orang itu melakukan sebuah kesalahan, yang kita ambil sebuah tindakan, yaitu menegurnya. Bukan malah membahas itu ABC, menegurnya dan mendoakannya. Karena ada orang seperti firman Tuhan tadi katakan, ada orang gak menyadari itu, bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Bertegur, sapalah. Jangan membiarkan orang malah melakukan itu. Kita sudah tahu itu salah, tapi kita dorong orang itu melakukan hal itu lagi. Sama kita mau menjerumuskan dia ke jurang. Kalau kita tahu itu salah, kita tegur dengan kasih. Kita panggil orang itu. Setelah itu kita doakan dia. Jangan sampai kita tidak mendoakan orang. Orang akan berubah pada waktu dia dijamah oleh Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, dosa yang sering sekali kita tidak sadari, yaitu mengabaikan hari Sabat Tuhan, mengabaikan ibadah kita kepada Tuhan, mengabaikan hubungan kita di rumah dengan Tuhan. Adakah kita di rumah berdoa kepada Tuhan? Adakah kita mengingat Tuhan, melibatkan Tuhan sebelum kita beraktivitas? Tuhan, hari ini kami mau melakukan ini, kami mau berusaha, Tuhan kami mau bekerja, Tuhan saya mau sekolah, Tuhan saya mau melayani. Apakah kita ada melibatkan Tuhan atau asal udahlah Tuhan tahu nanti saya terlambat? Sering sekali kita memaksa Tuhan untuk memahami kita. Tuhan jam udah mau terlambat ini ngantar anak sekolah, nanti aja malam Tuhan kami berdoa. Kalau tahu anak akan terlambat, maka bangunlah sebelum jamnya, berdoa, membaca firman Tuhan. Jangan pernah kita mengabaikan hari Sabat. Hari Sabat itu enggak hanya hari Minggu Bapak Ibu,
Tapi di rumah juga, jangan sampai kita mengabaikan ibadah kita sama Tuhan, ibadah rumah tangga kita, ibadah terhadap anggota keluarga kita. Mari semua, harapan Tuhan dalam hidup kita, baik kalian yang belum berkeluarga, ini anak-anak youth, baik kita yang sudah berkeluarga, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, jangan pernah kita mengabaikan, melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita fungsikan, berfungsilah. Para bapak-bapak menjadi imam dalam rumah tangganya. Ajak istrimu berdoa, membaca firman Tuhan. Itu tidak rugi. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kalau kita tidak pernah berdoa bersama istri, anak-anak kita, kalian tahu bahwa yang menang atas hidup kita itu adalah kuasa iblis. Itu yang membuat akhirnya pikiran kita kacau, membuat kita nggak bisa melakukan dengan segenap kekuatan kita hal-hal pekerjaan kita. Terjadi cekcok, terjadi ketidaksepakatan karena memang ini adalah siasat iblis. Dia mau supaya kita nggak harmonis. Iblis mau bagaimana supaya kita gontok-gontokan, saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, dan anak-anak terhadap orang tua terhadap anak-anak. Harus ada komunikasi kita. Aneh saja dalam sebuah rumah tangga tanpa komunikasi. Apalagi kita bertuhan, kita menyebut Tuhan itu Bapa kita, tapi kita gak pernah ngobrol sama Tuhan. Ngobrol lewat doa, ngobrol lewat pujian kita, ngobrol lewat kita baca firman yang sudah dituliskan kepada kita. Aneh, itu aneh. Maka kita akan merasa kesepian. Kesepian Bapak Ibu kalau nggak ada komunikasi. Kita akan merasa apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Nggak ngerti kita karena kita nggak pernah bertanya sama Tuhan, apa Tuhan kehendak-Mu dalam hidup saya? Nggak pernah ada bincang-bincang kecil kita kepada Tuhan lewat persekutuan kita dengan. Mengapa dosa yang tidak disadari itu berbahaya? Pertama, Yesaya 59 ayat 2. Yang pertama, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa yang tidak disadari itu sangat berbahaya, karena itu akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Akan ada gap seperti tembok ini menghalangi kita melihat mobil yang diparkirin di ruangan sebelah ini. Bagaimana supaya kita bisa melihat apa yang ada di sebelah ruangan ini? Pintu ini harus dibuka, penghalang ini harus dirobohkan, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Rencana Tuhan yang Tuhan sudah programkan untuk hidup kita. Kita harus merubuhkan tembok-tembok pemisah kita terhadap Tuhan, yaitu dosa kita. Kita harus mengakui itu di hadapan Tuhan, karena itu pemisah antara kita dengan Tuhan. Dosa baik yang disadari maupun yang tidak dapat menjadi penghalang kita kepada Tuhan. Ketika dosa ini dibiarkan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin jauh, dan membuat kita gak bisa lagi melihat Tuhan. Jarak semakin kita ada di sini. Pada waktu kita masih dekat tadi di Lorena, kita bisa melihat ada mobil-mobil situ. Semakin kita ke sini, menjauh dari Pool Lorena, kita nggak bisa lagi melihat berapa mobil yang ada di sana. Bapak Ibu dan kita semua yang hadir pagi ini, pada waktu kita terlalu jauh lagi kepada Tuhan, kita nggak akan bisa melihat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kita akan semakin terpuruk jauh dan akan hilang dari edarannya Tuhan, dari kasih karunia Tuhan.
itu juga dapat merusak kehidupan kerohanian kita. Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jika kita tidak menyadari dosa-dosa tertentu, kita bisa terjebak dalam kebiasaan buruk yang terus menghalangi pertumbuhan rohani kita. Dalam sebuah tanaman yang masih ada batu-batu kerikil di situ, tanaman ini tidak akan bisa tumbuh secara leluasa. Itu akan menindis tanaman ini dan akan akhirnya mati. Dosa-dosa yang kita tidak buang dari kehidupan kita akan membuat kehidupan kerohanian kita menjadi mati, nggak bertumbuh lagi kepada Tuhan. Hanya seperti itu saja. Jadi kita perlu membuang semua dosa dalam hidup kita. Ada tahap-tahap kita minta kekuatan Tuhan. Siapa yang bisa melepaskan kita dari dosa-dosa kita? Hanya Tuhan. Tapi dengan catatan kita mau datang kepada Tuhan dengan niat, Tuhan, aku mau melepaskan semua kebiasaanku yang tidak baik. Dan dampak dari dosa yang tidak disadari itu yang akan berbahaya, yaitu dalam pelayanan kita. Dosa itu juga akan menghalangi pelayanan kita. Pelayanan kita tidak akan semakin berkembang. Kita nggak bisa membawa orang mengenal kepada Tuhan. Karena apa? Hidup kita juga belum seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sering orang menolak kita. Sering orang bilang, apa itu jadi orang Kristen? Hidup kalian sama juga seperti kami. Karena mereka gak melihat perbedaan pola hidup kita dengan mereka. Kalau mereka menghujat orang, kita ikut menghujat. Masih ingatkah Tuhan bilang, kalau orang tampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Itu yang dunia mau lihat. Ada perbedaan pola hidup kita dari orang-orang yang beragama di luar kekristenan. Maka mereka akan menjadi salut. Mereka akan datang sama Tuhan, mengaku bahwa Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang benar-benar merubah kehidupan saya. Firman Tuhan ini seperti pedang yang menyingkapkan isi hati dan pikiran kita. Nggak enak, ya, nggak enak. Tetapi kalau Tuhan sudah bereskan semua itu dalam hidup kita, kita pasti menjadi sehat rohani kita. Kita akan bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memampukan kita, dan kita tidak memelihara dosa yang lama. Mari kita tanggalkan, karena dosa yang kita tidak sadari, bahkan dosa yang kita sadari pun kita perlu bereskan di hadapan Tuhan. Alami kuasa Tuhan dalam hidupmu saat engkau datang mengaku dosamu kepada Tuhan. Amin.